Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dari rekan-rekan sekalian. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan dari rekan Damiana Kikmotep Katimko, yaitu dari kelompok 5, mengenai apa yang melatar belakangi adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang daerah otonom khusus. Ya, jadi di sini yang melatar belakangi ialah pengakuan negara terhadap dua hal penting. Yang pertama, pemerintah mengaku bahwa hingga saat terbentuknya undang-undang tersebut, terdapat permasalahan di daerah yang menerapkan Otsus seperti di Papua yang belum diselesaikan. Nah, permasalahan itu meliputi berbagai bidang, baik dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, maupun sosial dan budaya. Kemudian yang kedua, pemerintah mengakui bahwa telah terjadi kesalahan kebijakan yang diambil dan dijalankan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. Diakui secara tegas bahwa apa yang dijalankan di Papua belum memenuhi rasa keadilan, belum memungkinkan tercapainya kesejahteraan, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi masyarakat Papua. Yang kedua, juga diakui bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam tidak digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga mengakibatkan munculnya kesenjangan baik di antara masyarakat Papua maupun antara Papua dengan wilayah lain di Indonesia. Kemudian pertanyaan dari Saudara Iputu Agus Pranata, yaitu dari kelompok 3, yaitu apa dampak yang terjadi saat terjadinya dualisme kekuasaan eksekutif antara Komite Nasional Indonesia daerah dengan pemerintah daerah saat itu. Baik, dampak yang terjadi adalah terjadinya perbedaan pandangan dan tujuan antara masyarakat satu dan masyarakat lainnya karena mempunyai dua orang pemimpin yang berbeda pandangan sehingga tujuannya itu berbeda dan bisa menjadi perpecahan di dalam negara. Kemudian pertanyaan dari Saudara Andi Muhammad Fatur, yaitu dari kelompok 3. Pertanyaannya ialah, apa perbedaan konsep desentralisasi pada masa penjajahan Jepang dan konsep desentralisasi pada masa kini, serta apa kelebihan konsep desentralisasi ini sehingga masih diberlakukan di Indonesia? Jadi perbedaannya adalah terletak pada pembentukan provinsi. Masa penjajahan Belanda dibentuk pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota praja. Sedangkan pada masa pemerintahan Jepang, pada masa Jepang, daerah-daerah provinsi ditiadakan. Otonomi daerah pada masa ini hampir sama dengan masa sebelumnya, karena Jepang sepanjang tidak bertentangan dengan strategi militer dalam menghadapi perang, masih tetap menggunakan prinsip-prinsip desentralisasi peninggalan Belanda sampai dengan tahun 1945. Kelebihan konsep ini adalah memudahkan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintah karena dibantu oleh pemerintahan daerah seperti provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Natasha, yaitu apa perbedaan kebijakan desentralisasi pada masa penjajahan Jepang dan Belanda. Jadi Jepang, wilayah Hindia Belanda dibagi ke dalam 3 wilayah kekuasaan militer, wilayah Jawa dan Madura, wilayah Sumatera, wilayah timur yaitu Sulawesi, Kalimantan, Sunda Kecil, dan Maluku. Kemudian terdapat Osamu Sere atau UU nomor 27 tahun 1942. Kemudian mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta ada 3 tingkatan pemerintah daerah, yaitu Su dipimpin oleh Sutuyokan, Ken dipimpin oleh Kinto, Si dipimpin oleh Sito. Kemudian Lokarai dihapuskan dan Pemda hampir sama sekali tidak memiliki wewenang. Karena keterbatasan personil, kolonial Jepang tetap memanfaatkan para pangpraja mulai dari residen sampai RT atau RW untuk menjalankan pemerintahan. Kemudian pada zaman penjajahan Belanda, yang pertama yaitu memberikan peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri seperti VOC. Kemudian yang kedua dibentuknya Lokaret atau Dewan Daerah. Anggotanya sebagian diangkat dan sebagian dipilih. Yang ketiga, berhak membentuk peraturan setempat yang belum diatur
oleh PHB. Dan yang keempat, namun pemerintahan daerah hampir tidak mempunyai kewenangan yang berarti. Jadi, perbedaan kebijakan desentralisasi pada masa penjajahan Belanda dan Jepang ini ada plus dan minusnya. Sekian dan terima kasih. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fadel, yaitu bagaimana proses desentralisasi pada masa kerajaan. Jadi secara umum dan keseluruhan, sistem pemerintahan zaman kerajaan ada sentralis, absolut, otoritarian, sehingga jarang ada yang memakai dan menggunakan sistem desentralis. Meskipun ada untuk wilayah-wilayah dan letak geografisnya yang berada jauh dari pusat kerajaan, seperti wanwa atau desa, tetap bertindak otonom. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fatirman Ismail, yaitu apa yang dimaksud dualisme kekuasaan eksekutif. Jadi dualisme kekuasaan adalah adanya dua pemimpin yang memiliki kewenangan yang sama. Jadi dualisme kekuasaan eksekutif adalah adanya dua pemimpin yang memiliki kewenangan yang sama dan menjalankan fungsi pemerintah eksekutif. Sekian dan terima kasih. Baik, dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Furqon, yaitu apa saja tujuan-tujuan dari pemerintahan militer Jepang tersebut. Jadi tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hindia Belanda adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara dan Sumatera sebagai minyak utama. Jadi itulah beberapa tujuan yang dilakukan pemerintahan militer Jepang. Sekian dan terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Yunan Damanik. Apakah dengan munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dapat mengatasi kelemahan prinsipal yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintah daerah? Yaitu bisa, karena dengan adanya undang-undang yang mengatur dan memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya, maka pemerintah daerah akan lebih leluasa dalam menjalankan pemerintahannya dan bisa secara leluasaan menerapkan prinsip-prinsip yang telah disetujui. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Marcella. Apakah ada kebijakan-kebijakan yang pengimplementasinya tidak sesuai dengan wacana yang ditetapkan sebelumnya, dan apakah yang menjadi masalahnya? Jawabannya adalah kebijakan-kebijakan yang sudah diatur dan direncanakan sebelumnya ada yang tidak sesuai dengan pengimplementasinya. Ada tetapi tidak sering. Itu terjadi karena masalah koordinasi antara subsistem dan subsistem lainnya yang kurang lancar, sehingga aturan yang sudah diatur atau kebijakan yang sudah diatur tidak sesuai dengan pengimplementasinya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Hilmi, yaitu mengapa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Sumatera dan Kalimantan atau WIT berlaku undang-undang pemerintah daerah tersendiri, sedangkan di Jawa dibentuk provinsi-provinsi otonomi. Jawabannya yaitu di Pulau Jawa tidak ada otonomi khusus karena sudah menunjang percepatan pelaksanaan otonomi khusus bagi provinsi-provinsi dalam rangka mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain di Indonesia, sehingga otonomi khusus itu tidak diperlukan, dan provinsi otonomi adalah yang cocok untuk diterapkan di provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Stefano, yaitu apa perbedaan desentralisasi pada zaman penjajahan Belanda dengan desentralisasi pada zaman penjajahan Jepang? Jawabannya adalah Jepang, wilayah Hindia Belanda dibagi ke dalam 3 wilayah kekuasaan militer, yaitu wilayah Jawa dan Madura, wilayah Sumatera, wilayah Timur, Sulawesi, Kalimantan, Sunda Kecil, dan Maluku. Osamu Seire, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1942 mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah. 3 tingkatan pemerintah daerah, dipimpin oleh Sutyokon,
Ken dipimpin Kentio, Si dipimpin Sintio, lokal raat dihapuskan, dan Pemda hampir sama sekali tidak memiliki wewenang. Karena keterbatasan personel kolonial Jepang tetap memanfaatkan para pangarah praja mulai dari presiden sampai RT RW untuk menjalankan pemerintahan. Kalau Belanda, yang pertama itu dia memberikan peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan. Yang kedua, dibentuknya local rat atau dewan daerah, anggotanya sebagian diangkat dan sebagian dipilih. Yang ketiga yaitu berhak membentuk peraturan setempat yang belum diatur oleh PHB. Yang keempat, namun pemerintah daerah hampir tidak mempunyai kewenangan yang berarti. Pertanyaan yang berikutnya yaitu dari Saudara Ali Aman Hasibuan, perwakilan kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana cara pelaksanaan konsep desentralisasi pada masa penjajahan Jepang? Apakah masih diterapkan dalam masa pemerintahan sekarang ini? Pada zaman penjajahan Jepang, wilayah Hindia Belanda dibagi menjadi 3 wilayah kekuasaan militer, yaitu wilayah Jawa dan Madura. Wilayah Sumatera dan wilayah Timur dan daerah dibagi menjadi 3 tingkatan pemerintah daerah. Apabila kebijakan tersebut diterapkan di zaman sekarang, maka hal tersebut sudah tidak cocok. Karena banyak sekali faktor yang kurang mendukung seperti faktor masyarakatnya, yang sekarang di mana sudah lebih rasional dan mengetahui mana yang baik dan buruk bagi mereka. Selain itu, apabila kebijakan tersebut diterapkan, maka undang-undang harus diamandemen terlebih dahulu. Berikutnya pertanyaan dari Farhan Nafia, kelompok 1. Pertanyaannya yaitu, apa persamaan desentralisasi zaman Belanda dan zaman Jepang yang masih dipakai dan efektif untuk pelaksanaan desentralisasi kini? Jawabannya itu, persamaannya adalah dalam kebijakan membentuk keresidenan dan pemerintahan daerah lainnya seperti kabupaten dan kecamatan. Dan hal tersebut tentunya bisa diterapkan dan sampai sekarang diterapkan dengan membentuk kabupaten dan kecamatan untuk memudahkan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian berikutnya dari Muhammad Rehan Al-Kausar, perwakilan kelompok 5. Pertanyaannya, apa saja perbedaan desentralisasi yang dijalankan pemerintahan Belanda dan pemerintahan Jepang selama penjajahan? Perbedaannya adalah pemerintahan Belanda membuat pemerintahan daerah provinsi sementara. Pemerintahan tidak hanya membuta, kares, kabupaten, serta kecamatan saja. Selain itu, pemerintahan Jepang membuat 3 tingkatan, yaitu Shu dipimpin oleh Shu Tuyokan, Ken dipimpin oleh Kentio, Si dipimpin oleh Sitio dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sementara pemerintahan Belanda tidak. Yang terakhir, pertanyaan dari Rasid Kusuma Pranata, perwakilan kelompok 1. Apa dampak positif dan negatif bagi pemerintahan Indonesia pada masa penjajahan Jepang? Sama seperti penjajahan lainnya, penguasaan Jepang di Indonesia juga menyengsarakan masyarakat. Bahkan banyak yang menyebutkan bahwa penjajahan Jepang jauh lebih buruk akibatnya daripada penjajahan Belanda. Berikut dampak buruk yang lebih spesifik pada penjajahan Jepang. Yang pertama, diterapkannya kerja paksa atau romusa. 2. Putusnya hubungan antar daerah di Indonesia. Yang ketiga, munculnya kekacauan yang parah seperti perampokan, pemerkosaan, dan lain-lain. 4. Dihapusnya semia organisasi yang bersifat politik. 5. Pembatasan pers. 6. Pelanggaran buku-buku. 7. Guru dipekerjakan sebagai pejabat sehingga terjadi penurunan kualitas pendidikan. Kemudian berikut dampak positif, di mana dampak positif dari penjajahan Jepang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia diperbolehkan sebagai bahasa komunikasi. Yang kedua, didirikannya kumiai yang merupakan cikal bakal koperasi. Ketiga, sekolah berjenjang dari SD, SMP, dan SLTA didirikan. Berikutnya, terbentuknya strata masyarakat, kemudian diperkenalkannya sistem pertanian bernama Line System yang lebih efisien dan meningkatkan produksi pangan. Lanjut, dibentuknya BPUPKI dan juga PPKI. Yang terakhir, pelatihan militer oleh Jepang turut menempa pemuda di Indonesia, sehingga memiliki kecakapan dalam berperang. Demikian jawaban dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.